Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sebelumnya yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah metodologi pengembangan dakwah, yakni Bapak Ridwan Gustandi SKOMI MSOS. Izinkan kami dari kelompok 1 untuk menyampaikan materi tentang teknik perencanaan organisasi dakwah yang berfokus pada Ormas, Muhammadiyah, dan juga Nahdlatul Ulama. Selanjutnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 8 anggota. Yang pertama, saya sendiri yaitu Hilmi Fatul Fauji, lanjut Khalil Abdul Qawi, lalu Laila Rahmatillah, Marisa Mediana Putri, Muhammad Ali Maksum, M. Fikri Julfikar, Nanito Saputra, dan Nurul Rahmah. Sebelum menginjakan kepada inti pembahasan, mungkin ini ada dokumentasi yang telah kami lakukan, yang mana laporan waktu observasi kami dilakukan pada hari Selasa 14 November 2023 dengan waktu pada pukul 16.00 sampai juga selesai, yang bertempatan di tempat kantor pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama dan juga kantor pimpinan wilayah Muhammadiyah, yang mana narasumber dari pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Dasuki, yang mana beliau sebagai wakil ketua PWNU, dan juga dari Muhammadiyah yaitu Bapak Rija Nurfalah Silmi, sekretaris PD Muhammadiyah Subang. Oke, selanjutnya yaitu struktur materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu tentang peta konsep, yang kedua yaitu tentang transkrip bahasan, yang ketiga yaitu tentang ruang lingkup bahasan, yang keempat poin bahasan global, yang kelima yaitu penutup dan juga kesimpulan. Sebelum menginjakan kepada materi yang pertama, izinkan saya mendefinisikan perencanaan dakwah. Perencanaan dakwah didefinisikan sebagai proses pemikiran dan pengambilan keputusan yang matang dan juga sistematis mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka penyelenggaraan dakwah. Untuk selanjutnya, mari kita simak pemateri-pemateri kita. Yang pertama yaitu ada Kang Nandito, yang kedua yaitu Marisa, yang ketiga yaitu Kang Khalil, dan juga yang keempat yaitu Kang Fikri. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nanito Saputra akan menjelaskan bagian yang pertama yaitu peta konsep. Di dalam peta konsep ini yaitu tentunya ada teknik perencanaan organisasi dakwah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Untuk teknik dakwah di Muhammadiyah sendiri yaitu proses perencanaan organisasi yang dakwah yang disesuaikan atau diintegrasikan dengan visi dan misi keseluruhan organisasi. Sedangkan Nahdlatul Ulama melakukan metode atau strategi yang digunakan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan dakwah sesuai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah menggunakan teknik masing-masing, tentunya ada efektivitas program-program dakwah dan melakukan evaluasi untuk peningkatan berkelanjutan, juga merencanakan dan melibatkan generasi muda dalam program dakwah. Baik, sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Materi selanjutnya adalah gerakan dakwah Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid berupaya untuk menyesuaikan dengan keadaan zaman yang selalu berubah. Tajdid lebih banyak menitik beratkan pada pemikiran secara kontekstual dalam segala aspek kehidupan. Tajdid dipersiapkan untuk menghadapi atau mengantisipasi terjadinya perubahan-perubahan seiring dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang berdampak positif dan negatif. Seperti
Di sini ada membahagiakan, mencerdaskan, dan mencerahkan. Muhammadiyah memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam bentuk amal usaha, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya di sini adalah gerakan dakwah Nahdlatul Ulama. Yang pertama yaitu tasawuf, yaitu moderat. NU memegang prinsip tasawuf dengan tidak bersifat ekstrim dan interpretasi agama, dan membela kebenaran dengan cara yang seimbang dan tidak mengadopsi pandangan yang radikal. Yang kedua ini tasamuniyah, toleransi. NU dikenal sebagai organisasi Islam yang sangat toleran terhadap perbedaan pendapat dan aliran di dalam Islam, dan menciptakan lingkungan yang lapang dada untuk menumpuk toleransi antar umat beragama. Lalu yang ketiga, islahiyah, memperbaiki keadaan. NU aktif dalam berbagai kegiatan pembaruan dan pembangunan untuk meningkatkan kondisi umat dan masyarakat, dan berperan dalam pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi sebagai langkah memperbaiki keadaan. Lalu yang keempat, tatawur, dinamis. NU sebagai gerakan yang dinamis dan terbuka terhadap perkembangan zaman, menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial, teknologi, dan kebutuhan umat. Lalu yang terakhir, yang kelima, manhajiyah, metodologis. NU mengadopsi pendekatan metodologis dalam penafsiran agama, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti landasan ajaran Islam yang telah diwariskan secara metodis dari generasi ke generasi. Penerapan fikroh ini mencerminkan komitmen NU dalam mendinamisasi umat dengan pendekatan yang moderat, toleran, progresif, dan sesuai dengan metodologi Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dapat kita simpulkan kesamaan dari keduanya itu memiliki peran penting dalam pengembangan pendidikan dan masyarakat Indonesia, dan berfokus pada nilai-nilai Islam moderat dan toleran. Lalu aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Dan perbedaan ini, NU cenderung lebih tradisional dan menekankan keberlanjutan tradisi Islam lokal. Sedangkan Muhammadiyah lebih menonjolkan aspek pembaruan dan penyesuaian dengan perkembangan zaman. Langkah-langkah konkret dalam menyusun rencana strategis untuk memajukan agenda Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Di Nahdlatul Ulama, ketika merumuskan program kerja, tentu ada urutannya. Jadi yang paling awal di pusat ini ada muktamar selama 5 tahun sekali, yaitu memilih ketua umum, salah satunya merumuskan program kerja nasional, arah kebijakan dari PBNU setelah muktamar, membahas salah satunya tentang revisi program kerja, rekomendasi, lalu diturunkan konferensi besar atau munas. Konbes salah satunya merumuskan tata kelola organisasi, maka kemudian dibentuklah perkumpulan sehingga dikeluarkannya peraturan Nahdlatul Ulama itu menjadi panduan di seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan berbagai program di perkumpulan itu. Di Konbes diturunkan teknis, yaitu membahas terkait peraturan-peraturan yang lebih teknis, kemudian muncullah dengan perkumpulan-perkumpulan Nahdlatul Ulama. Di tingkat wilayah juga ada agenda 5 tahun yang disebut Konferensi Wilayah Nahdlatul Ulama atau Konferwil. Dihadiri oleh pimpinan cabang atau PC-PC di Konferwil. Selain memilih ketua dan rois Nahdlatul Ulama, juga terkait pembahasan program kerja, pembahasan Basdu Masahi, pembahasan rekomendasi organisasi internal maupun eksternal di program kerja ini, salah satunya terkait dengan perencanaan strategis terkait program-program di bidang keagamaan yang biasanya ditekankan tentang dakwah atau merumuskan program-program dakwah Nahdlatul Ulama, terutama dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Setelah konferwil selesai, diturunkanlah mukerwil atau musyawarah kerja wilayah yang dihadirkan oleh pimpinan cabang untuk memberikan masukan contoh bidang dakwah apa saja yang penting seperti dakwah digital, dakwah milenial, dakwah birokrasi yang biasanya mendapat masukan dalam berbagai daerah, lalu dijadikanlah program. Setelah itu rakerwil ataupun rapat kerja wilayah
yang mana lebih spesifik dan konkret menjelaskan dan juga menjabarkan tentang conveyor wheel dan muker wheel, jadi raker wheel. Raker wheel ini tidak melibatkan PC tetapi hanya PW ataupun pimpinan wilayah dan lembaga-lembaga termasuk lembaga dakwah, arah program kerja, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, evaluasi. Kemudian ada rapat kerja lembaga yang dimana laporan setiap kerja dari apa yang tadi telah dipaparkan. Lalu tidak jauh berbeda dengan Nahdlatul Ulama dalam mengambil langkah untuk merencanakan strategis dakwah Muhammadiyah, mengadakan muktamar pertemuan besar yang diadakan oleh organisasi Muhammadiyah di tingkat nasional. Muktamar ini merupakan forum penting untuk membahas dan mengambil keputusan strategis mengenai berbagai aspek kegiatan organisasi. Muktamar ini memiliki tujuan utama untuk membahas kebijakan, merumuskan arah organisasi, dan memilih pimpinan Muhammadiyah yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menyampaikan tentang strategi pengaplikasian dakwah Muhammadiyah. Dalam keterlibatan generasi muda untuk program dakwah di Muhammadiyah ini, salah satu contohnya seperti menjadikan generasi muda sebagai staf di bidang media guna mensiarkan dakwah lewat media sosial. Dan dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, program dakwah di Muhammadiyah ini memfasilitasi tanpa melihat pandang bulu. Dalam keseluruhan programnya, misalnya dalam pendidikan Muhammadiyah ini membebaskan kepada seluruh masyarakat tanpa harus beragama Islam juga diperbolehkan untuk menempuh pendidikan yang berada di bawah naungan Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah juga sebagai gerakan tajdid berupaya untuk menyesuaikan dengan keadaan zaman yang selalu berubah. Tajdid ini lebih banyak menitik beratkan pada pemikiran secara kontekstual dalam segala aspek kehidupan. Materi selanjutnya yaitu strategi pengaplikasian dakwah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini lahir pada tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 Hijriah dalam rangka dakwah Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Bagaimana mengembangkan perjuangan para ulama dengan dakwah yang dilanjutkan sampai saat ini dengan diintegrasikan dan diintegralkan Nahdlatul Ulama ini. Dan hal yang selalu diperhatikan adalah dengan catatan menguatkan syiar dakwah dan catatan misi dakwah yang tercapaikan dan tidak merusak cita-cita tersampainya dakwah dari para ulama yang terdahulu. Terima kasih kepada pemateri-pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Mungkin sebagai closing saya akan menyimpulkan dari apa-apa yang telah disampaikan oleh pemateri. Yang pertama yaitu tentang proses perencanaan dakwah di Muhammadiyah dan juga di Nahdlatul Ulama. Yang pertama yaitu tentang proses perencanaan dakwah di Muhammadiyah, yang mana visi misi Muhammadiyah yaitu sebagai gerakan Islam dan as-sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun proses perencanaan dakwah di NU yaitu NU mengaplikasikan himayatul ummah atau biasa disebut dengan menjaga umat dengan adanya dakwah yang cakupannya luas dan dakwah yang disuarakan oleh dari dan menjadi bagian integral dengan mengaplikasikan dakwah jam'iyah. Yang kedua yaitu tentang transkrip observasi gerakan dakwah di Muhammadiyah dan juga di dakwah NU, yang mana di Muhammadiyah ada membahagiakan, mencerdaskan, dan juga mencerahkan. Dan sedangkan di Nahdlatul Ulama yaitu ada tawasud, tasamuhiyah, islahiyah, tatawur, dan manhajiyah. Selanjutnya yaitu tentang langkah konkret dalam perencanaan dakwah di Muhammadiyah dan juga di Nahdlatul Ulama. Yang pertama di Muhammadiyah, yang pertama yaitu mengadakan muktamar, yang kedua yaitu tentang mengadakan raker pimpinan. Sementara di Nahdlatul Ulama yaitu mengadakan muktamar dan juga konferensi besar. Selanjutnya yaitu tentang strategi pengaplikasian dakwah Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama, yang mana strategi pengaplikasian dakwah Muhammadiyah ini dengan keterlibatan generasi muda untuk program dakwah. Salah satu contohnya yaitu seperti menjadikan generasi muda sebagai staf di bidang media guna mensyiarkan dakwah lewat media sosial. Sedangkan di Nahdlatul Ulama yaitu strategi pengaplikasian dakwah, yaitu hal yang selalu diperhatikan adalah dengan catatan menguatkan syiar dakwah dan dengan catatan misi dakwah tercapaikan dan tidak merusak cita-cita tersampainya dakwah dari para ulama terdahulu.
Mungkin dicukupkan sekian pemaparan dari kelompok 1. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat dan juga kita mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.